Hai semuanya, kembali lagi sama aku Lutfiatul Rizkia yang biasa dipanggil Rizkia dari kelas B semester 2. Jadi di sini aku mau presentasi tentang UTS Bahasa Indonesia. So, let's get it. Jadi soalnya itu ada 9. Nah, ini soal pertama. Jelaskan perbedaan teman mahasiswa di lapangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulis ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jadi, ini ada meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan kurang ketelitian dalam menulis. Contohnya, silahkan, itu yang benar adalah silakan. Terus antri yang benar adalah antre. Sekedar yang benar adalah sekadar. Di mana yang benar adalah di spasi mana. Pokoknya yang tentang tempat itu harus di spasi, di atau ke itu spasi dulu. Terus aktivitas itu kan pakai F. Nah, yang benar itu pakai V, aktivitas. Terus praktek, yang benar itu praktik, pakai I bukan pakai E. Terus analisa, yang benar itu analisis. Yang ke nasihat, yaitu yang benar nasihat, bukan pakai E tapi pakai I. Terus resiko, yang benar adalah risiko. Dan yang terakhir peduli, yang benar adalah peduli, tidak menggunakan R. Untuk contoh yang kedua, untuk soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung itu jarak spasi selebar 2,5 spasi antara teks asli dan teks kutipan. Terus abis itu menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan 3 tanda titik seperti yang pada di layar. Menggunakan tanda titik 1 garis penuh. Contoh yang ada di layar sudah saya berikan contohnya. Terus kutipan tidak langsung, sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasa sendiri berdasarkan pemahamannya sendiri. Diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Jarak antara kutipan adalah 1 spasi dan tidak boleh dimiringkan kutipan dengan beberapa pengarang. Contohnya sudah terlihat di layar. Untuk soal ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jadi di sini sudah ada pengertian dari biografi dan bibliografi. Contohnya juga sudah ada. Ini banyak sekali ya. Terus soal keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan dan berikan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yaitu jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7.00. Nah, kalau penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, misalnya setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan dengan pengguna bahasa. Artinya di sini bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Contohnya, Abdu memotong kambing, Abdu dipotong kambing. Aisyah mencuci piring, Aisyah dicuci piring. Itu sudah berbeda kalimat. Terus contoh nomor 6. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Di sini sudah saya berikan apa itu penjelasan tentang tanda koma dan contohnya sekalian ada 5. Terus soal nomor 7, apa perbedaan dari makna dari titik 2 dengan titik koma? Jelaskan dan berikan contoh masing-masing. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya,
Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, hidup atau mati. Terus tanda titik dua dipakai untuk perincian atau penjelasan untuk merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya sudah seperti yang ada di layar. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya sudah ada di layar. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya, pedoman umum pembentukan istilah titik Jakarta titik dua pusat bahasa. Sedangkan sekarang tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah menyelesaikan pekerjaan, koma, ibu menulis makalah, koma, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, berijazah sarjana S1. Titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, koma, baju, koma, celana, dan kaos. Seperti itu. Soal nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut dan disertai pembenarannya. Di sini sudah saya beri penjelasan dan contohnya dan pembenarannya. Soal nomor 9, yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah, serta berikan contoh kesalahan tersebut dan pembenarannya. Di sini saya juga sudah memberikan penjelasan itu kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah itu apa. Terus saya sudah memberikan contoh dan disertai pembenarannya. Ini juga jawaban dari nomor 9. Sekian, terima kasih.